Ada orang yang mungkin cuma maunya muji-muji kita, ibarat katanya menjilat. Belum tentu hatinya tulus sama kita. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia akan berani tegur kita nyatanya. Nah, biasa teman yang begini gak jadi teman favorit karena merasa dia tukang kritik. Kita bisa lihat motivasi orang dalam memberikan saran. Kalau masukan itu atas dasar kasih, berangkat sekali lagi dari hubungan, kedekatan, dan tingkat kepercayaan, kita jangan baper, kita harus hargai. Ada orang-orang yang negatif, Bu Heni, yang melulu masukannya itu selalu negatif. Oke, kalau itu lain cerita. Berani speak up artinya gini, ketika kita salah, mereka berani tegur kita. Itu orang-orang yang kita patut hargai sebenarnya. Ketika saya mendengarkan input dari guru-guru pedalaman di Tangan Pengharapan, saya tidak marah sama mereka. Saya malah senang. Karena gini, kita nggak akan jadi lebih baik tanpa mendengarkan masukan orang lain. Hotel Bintang 5 berani memberi kesempatan kepada tamu-tamu hotelnya untuk memberikan saran dan masukan. Orang yang selalu pengen excellent dalam memberikan servis akan berani memberikan ruang untuk koreksi dan saran. Ketika orang menyampaikan masukan kepada Tangan Pengharapan, saya tidak melihat itu sebagai sikap yang kritis, tapi saya melihat itu kepedulian. Mereka ingin kita jadi lebih baik. Saya percaya bahwa kita ngerti kebenaran bahwa Tuhan itu mau kita speak up. Dalam Lukas 4 ayat 18-19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tuhan mengurapi kita supaya kita bisa speak up dalam hal-hal ini. Yang pertama, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin di sini saya percaya bukan hanya bicara soal miskin karena keuangan, tapi banyak orang di dunia ini, orang-orang di sekitar kita, mereka miskin kasih, mereka miskin hubungan, mereka miskin pengetahuan. Kita harus memberitakan kabar baik kepada mereka. Mari nyatakan kebenaran, kabar baik kepada orang-orang yang memerlukan. Ketika kita kumpul dengan teman, dengan keluarga, dengan siapa saja, pastikan mereka pulang itu sukacita. Karena yang kita beritakan kabar baik, bukan kabar burung. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Tawanan bicara orang-orang yang dibelenggu dengan dosa, orang-orang yang ditawan dengan cara pikir yang salah, orang-orang yang terjebak dalam toxic relationship. Mari bicara sesuatu, speak up supaya mereka dibebaskan. Saya sangat bersyukur ketika saya khotbah tentang healthy dating, ribuan anak muda DM saya di IG, memberitahukan bagaimana mereka berada dalam toxic relationship. Banyak anak-anak perempuan yang sudah tidak perawan, lalu mereka merasa, saya sudah bersalah, saya sudah kotor, saya sudah tidak layak. Bagaimana kalau saya mau keluar dari toxic relationship ini? Apakah masih ada yang mau sama saya? Saya bicara kepada mereka. Saya beri mereka keberanian untuk keluar dari dosa. Mempercayai bahwa Tuhan sanggup menyediakan yang lebih baik buat masa depan mereka. Bahwa masa depan mereka tidak ditentukan oleh masa lalu mereka. Banyak orang yang karena cara pikir yang salah, mereka dibelenggu oleh dosa, mereka tinggal di situ. Harusnya apa yang kita sampaikan, kita berani speak up untuk membebaskan orang-orang tawanan. Penglihatan bagi orang-orang buta. Banyak orang-orang di dunia ini, orang-orang di sekitar kita, yang mereka tuh buta, mereka gak bisa lihat kebenaran. Mereka berada di jalan yang salah, mereka tersesat. Sebagai anak-anak Tuhan yang ngerti kebenaran, mari speak up, sampaikan kebenaran. Bikin orang-orang buta itu melihat Tuhan, ngalamin Tuhan. Mereka melihat masih ada harapan buat masa depan. Waktu saya melayani anak-anak di penjara, saya bilang sama mereka, kalian gak bisa mengubah di mana kalian berdiri hari ini, tapi kalian bisa menentukan kemana kalian mau pergi. Saya kasih harapan buat mereka. Kalian harus berhenti melakukan apa yang kalian lakukan. Kalian harus ngerti bahwa kalau kamu lakukan terus apa yang kamu lakukan, kamu akan kembali ke tempat yang sama. Kalau kamu gak mau berakhir di tempat yang sama ini, kamu harus buat perubahan. Kasih mereka harapan. Tahukah Anda, banyak orang-orang yang memerlukan Tuhan. Anda cuma perlu buka mulutmu untuk menyatakan kasih Tuhan, kebenaran, harapan. Banyak orang-orang buta yang membutuhkan tuntunan terang untuk melihat jalan kebenaran. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Siapa orang tertindas? Orang lemah, orang teraniaya, orang-orang yang ditekan, ditindas, di-abuse, dijajah. Berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Mereka tertindas tapi tidak bisa bersuara. Maukah Anda jadi tangan Tuhan? Maukah Anda menyuarakan kasih Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan mereka? Saya berdoa waktu Anda ketemu dengan orang-orang, ketika Anda bicara, orang miskin dengar kabar baik, tawanan dibebaskan, orang buta melihat, orang tertindas dimerdekakan. Demi nama Yesus.